Ya, lanjut ya. Jadi kita masuk ke huruf-huruf yang tidak lebar, yaitu L, I, J, F, T, dan R. Untuk struktur seperti ini ya. Jadi L itu mengambil dari seperti huruf H, ascender dan stemnya. Itu dua stroke dari atas ke bawah, ada serif, lurus, dan biasanya ada variasi. Kalau variasi itu bisa dilihat di detail ya. Ini ada buntutnya ya. Cuman memang standarnya biasanya seperti ini ya. Nah, huruf I atasnya diambil dari X height seperti ini standar, dua stroke dari atas ke bawah dan serif, lalu ada dot di atas titik. Posisi dot itu biasanya di posisi ascender line ya. Jadi dia sejajar atau lebih tinggi atau lebih pendek. Lalu huruf J juga seperti ini strukturnya dari atas ke bawah, lalu ada dot, lalu ada huruf F diambil dari atas ya, jadi dari ujung terminal melengkung lalu ke bawah satu stroke, lalu ada crossbar, lalu ada serif di bawahnya. Huruf T juga, nah huruf T ini bukan ujung atas huruf T itu bukan dari ascender ya, dia agak tengah antara ascender dan di X height, diambil dari atas ke bawah melengkung, lalu ada crossbar juga sama seperti huruf F. Lalu huruf R ininya tingginya X seperti huruf I ke bawah, lalu ada serif dan dia ada terminal ke kanan melengkung ya. Untuk detail seperti ini ya, jadi L seperti ini, dan dia ada alternatif bisa buat ada tailnya atau buntutnya. Huruf I seperti ini, posisinya dan bentuk dotnya bisa variasi sebenarnya. Dia bisa bulat, bisa kotak, atau bisa berbentuk seperti goresan pena ya. Bisa disesuaikan nanti sesuai dengan karakter si fontnya. Huruf J seperti ini, dan dia bawahnya masuk, ujungnya di bawahnya ini dipaskan sama descender ya nanti. Jadi disesuaikan panjang ke bawahnya sama dengan huruf P dan Q. Lalu di sini juga ya, ini variasi huruf J, jadi di bawah ini ada serif, bisa ada serif kadang. Seperti juga huruf F ya, huruf F seperti ini detailnya. Huruf F seperti ini detailnya, jadi dia ada terminalnya seperti ini dan crossbar ya. Nah, variasi huruf F tuh biasanya ada di serif ya. Jadi serifnya itu bisa seperti ini, serifnya itu bisa berbentuk bulat ya. Cuman kalau misalnya yang font saya buat itu memang karakternya dia lebih kaku, jadi saya buat seperti ini potongannya. Atau dia bisa ada serif di ujung, dan bentuk crossbar juga nggak harus kotak begini lurus, tapi dia bisa seperti ini bentuknya. Jadi si tebalnya beda nih di ujung sini, dan dia ada ke atas sedikit. Begitu juga huruf T. Nah, ini huruf T juga ya, ada dua variasi. Biasanya bagian atas nih bisa dibuat miring atau juga bisa lurus. Dia crossbarnya bisa seperti ini atau bisa seperti ini crossbarnya. Untuk huruf T. Kadang juga ada yang pakai tail, ada yang nggak pakai tail. Cuman jarang ya nggak pakai tail ya. Lalu huruf R ada yang terminalnya seperti ini, ada juga yang pakai serif. Ya, kita lanjut ya. Karena memang lebih banyak mengambil dari huruf lain dan memodifikasi dari huruf lain, sepertinya kita buat cepat aja. Untuk huruf L dulu, kita ambil dari H, L ada di sini ya, kita copy paste ya. Cukup sepertinya, saya ambil yang model seperti ini aja. Lanjut ke huruf I. I saya ambil dari huruf L aja ya, karena serifnya kan seperti ini ya. I kita copy, kita paste, atasnya kita turunkan ya. Ya, atasnya kita turunkan sesuaikan dengan X height. Ya, kita naikkan overshoot. Lalu kita buat si Lalu kita buat si dot ya. Dotnya disesuaikan tingginya dengan ascender. Saya naikkan sedikit. Sepertinya dilihat di sini ya kalau dot ya, apakah dia tebal atau enggak. Kita kecilkan sedikit.
Ya, kira-kira cukup. Sementara cukup, dari sini kita ambil copy paste, iya. Lalu bawahnya kita ambil dari apa ya? Dari Y ya. Bisa dari Y, saya ambil dari Y aja. Mana tadi? J, J, I, J, oh ini. Y. Disesuaikan bawahnya, jangan sampai, kalau bisa sesuai nih, pas ukuran si desendernya. Dipaskan bagian bawah desender, sebisa mungkin posisinya sama ya. Kita turunkan dan bentuknya nggak perlu disamakan, cuman kita buat dulu deh begini. Sambil dilihat di bawah, J seperti itu. Ya cukup ya, saya kira sudah oke J seperti ini. Kita lanjut aja. Cukup J. Lalu F ya, F dulu ya. Kita ambil F. Kalau F itu saya ambil dari J. Kita ambil dari J, kita invert, tarik ke atas, bawahnya kita kasih serif. Ambil dari H, serifnya tarik ke bawah. Nah, ini saya tambahkan si terminalnya, maju ke depan sedikit. Kita lihat di sini sudah lumayan ya. Kita ambil langsung si crossbar ukurannya, crossbar disesuaikan dengan huruf Z aja ya. Kita ambil dari huruf Z itu berapa sih? 560 55 60 ya. Nah, kita ambil dari seperti huruf Z. Kita ambil 60 terlalu tebal nggak ya, atau terlalu tipis? Sebenarnya kayaknya terlalu tipis ya. Kita ambil 70 deh. Seperti crossbarnya ini kan 66 ya. Di sininya 60, di sini 66. Ya, kita ambil 67 ya. Kayaknya udah oke ya. Nah, si serif huruf F ini bisa dilebarkan lagi ya. Jadi disesuaikan sedikit agar tidak terlalu timpang dengan crossbar gitu. Sedikit aja sih. Panjangkan sedikit. Jadi huruf F ini stroke-nya bisa seperti yang di sketsa tadi ya. Jadi kita buat seperti ini. Dia agak seperti itu. Bisa dilihat di sini ya, dia apakah dia bagus atau enggak gitu. Kita lihat karakternya. F ini disesuaikan dengan huruf A ya. Sebenarnya pertimbangan huruf F itu ada di bagian atas ya, sender ini. Jadi kan memang dia huruf F ini paling sering bertemu dengan huruf yang ada di sebelah kanannya. Jadi antara si ascender si huruf F dengan huruf yang di sebelah kanannya itu biasanya sering bertemu nih, seperti huruf F ketemu L dan huruf-huruf yang ada ascendernya. Nah, biasanya huruf F itu kan memang diakali supaya dia nggak bertabrakan dan terlihat bagus, itu pakai pakai ligatur nanti. Jadi ada fitur open type ligatur supaya dia kelihatannya tidak berbenturan gitu, karena untuk mengakali dia tetap secara spacing, dia side bearing sebelah kanannya tuh masih bisa nggak terlalu jauh antara huruf yang huruf O seperti ini yang tidak ada ascendernya, tapi dia juga tidak bertabrakan dengan huruf L. Jadi makanya si terminalnya ini penting ya, huruf F ya, harus diperhatikan bentuknya, terus ketebalannya. Kalau saya sih sebisa mungkin menghindari tubrukan antara ascender gitu.
Jadi sebisa mungkin secara default tanpa perlu pakai open type, saya desain gimana caranya supaya F itu nggak masalah gitu. Jadi gimana caranya supaya si ini nih si terminal ini nggak bertubrukan tanpa harus menggunakan fitur open type. Tapi itu pilihan ya, artinya kalau misalnya kita menggunakan fitur open type juga memang standarnya kebanyakan pakai ligatur ya. Ya kira-kira seperti ini. Apa saya tambah serif ya, coba kita lihat kalau pakai serif. Sebenarnya masalahnya kalau pakai serif itu nanti ketika style bold dia agak susah diatur di bagian white space di sini nih, di counter yang atas ini. Coba kita lihat ini ya. Saya hilangkan aja, nggak usah pakai serif ya. Ya, sepertinya cukup ya. Dinaikkan sedikit. Kita tekuk sedikit. Di bagian ini kurva ini sebenarnya bisa di explore lagi ya, biar dia punya karakteristik gitu. Saya mencoba untuk gimana caranya nggak pakai serif, tapi bagian atasnya tuh tetap terlihat tebal gitu. Ya, sepertinya cukup ya, begini dulu aja. Cukup begini aja dulu, kita lanjut ke huruf T. Kita lanjut T, saya ambil kurvanya dari J aja ya. Kita copy, R apa T dulu ya? T dulu ya. Kita paste. Ini kita invert, taruh seperti ini. Dia agak menekuk ke atas. Saya ambil overshoot. Nah, seperti itu. Kita hapus atasnya. Dia nggak mentok ke ascender ya. Dia hanya di sinilah kira-kira. Lalu si crossbarnya diambil dari huruf F. Copy, paste. Ya, kita lanjut ya. Bentuknya seperti huruf A, tailnya huruf A kan seperti ini. Nah, saya mau buat dia juga mirip seperti itu ya. Kita lihat di sini, ini kurang panjang ke kanan ya. Iya, kira-kira cukup ya. Ya, kira-kira cukup. Kita tinggal dulu aja ya. Kita buat seperti ini ya. Terlalu tebal ya. Cukuplah segini aja dulu. Kita lanjut ke R. R biasanya saya ambil dari huruf N. Kita copy, paste, kita potong di sini. Lalu ini kita hilangkan. Ini agak turunan ke bawah. Nah, ini kita buat agak lebih tebal sih ujungnya. Kalau huruf R itu jangan disamakan dengan bagian atasnya M atau N, karena bagian ini nih harus lebih tebal. Jadi di huruf kecil dia harus berasa gitu. Karena di
dari jauh nanti dia nggak kelihatan biasanya kalau terlalu tipis. Ini kita ambil begini aja ya, jadi nggak terlalu apa, udah cukup ruangnya. Kita lihat di sini kira-kira udah oke. Kalau kita geser sedikit deh, geser sedikit ya. Majukan ya. Ya, udah cukup ya R-nya. Perhatikan lebar huruf ya, jadi jangan sampai dia terlalu lebar dan terlalu pendek. Biasanya masalahnya di huruf R. Ya, itu ya untuk huruf-huruf L, I, F, T, R. Dan kita selanjutnya akan membahas huruf yang paling susah dibuat nih, huruf S dan juga huruf G ya. G double story khususnya ya.